Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 22, 23, 24 di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4. Baik, langsung saja kita ke halaman 22. Nah, sebelum kita membahas kunci jawaban di halaman 22 ini, silakan adik-adik pencet tombol subscribe-nya dulu bagi yang baru menemukan channel saya. Kemudian jangan lupa like video ini. Kita tembuskan sampai 50.000 subscriber pada bulan ini. Oke, baik langsung saja kita bahas di sini. Di sini ada sebuah pohon, anggap saja ini pohon apa ya? Pohon apel ya. Kemudian di sini ada dua orang anak sedang mengobrol. Lihat Dara, tumbuhan ini sudah berbuah. Ada juga yang menjadi kacang. Berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Lalu bagaimana dari buah ini bisa tumbuh menyebar ke tempat lain ya? Oke. Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu, apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Nah, sebelum di video sebelumnya kita belajar tentang bagaimana tumbuhan yang menyebarkan bijinya atau berkembang biak dengan cara dibantu oleh serangga dan angin. Sekarang kita akan membahas tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah, pertanyaan yang tadi kita akan jawab di sini di halaman 22. Di sini pertanyaan yang tadi saya ambilkan. Jawabannya adalah penyebaran biji dibantu oleh angin, manusia, hewan, dan air. Karena di sini pertanyaannya apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan biji. Jadi penyebaran biji dibantu oleh angin, manusia, hewan, dan air. Itulah yang membantu penyebaran biji pada tumbuhan. Berikutnya kita akan bacakan dulu masih di halaman 22. Siapkan buku tugas untuk diskusikanlah bersama teman kelompok kalian gambar-gambar berikut. A. Mengapa perlu penyebaran biji? Perhatikan gambar berikut. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuhan? Apakah gambar A atau gambar B? Mengapa? Baik, kita perhatikan gambarnya di sini. Ada gambar A dan gambar B. Nah, karena yang ditanyakan adalah biji, berarti apakah yang A atau yang B? Nah, kalau yang A ini kan kemungkinan besar dia akan proses penyerbukan yang akan dilakukan karena di sini banyak sekali bunga. Nah, kalau di sini di gambar A itu sangat banyak sekali pepohonan. Jadi, pepohonan ini itulah yang perlu yang terbaik untuk lingkungan tumbuhan yang berbiji. Lingkungan yang baik untuk biji tumbuhan adalah gambar A karena sangat banyak pepohonan yang berbiji dan dapat membantu kesuburan tanah. Berikutnya di halaman 23 kita akan jawab, tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan. Lalu, bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Cobalah pelajari gambar pada cara 1 sampai 5 untuk melihat berbagai cara penyebaran biji. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu hewan, ya, ini anggap saja orangutan atau monyet. Nah, ini sedang memakan durian, kemudian biji duriannya dibuang. Nah, ini juga merupakan salah satu cara perkembangbiakan dari tumbuhan yang memiliki biji. Ini cara penyebarannya ya, disebarkan oleh hewan. Kemudian berikutnya di gambar kedua ini, cara yang kedua ya berarti. Kalau kita lihat di sini ada sebuah angin ya. Angin yang menerpa bunga ini kemudian biji-bijinya akan terbang dan akan menyebar. Kemudian di sini ada air ya. Katakanlah ini adalah air sungai. Jadi ini dibantu oleh air. Kemudian berikutnya cara keempat, di sini ada hewan juga. Ternyata hewan ini sedang bermain di rumputan-rumputan. Nah, karena hewan ini bermain di rumputan sehingga menyebabkan rumput-rumput ini bergoyang, kemudian
Rumput-rumput pada eh, maksudnya biji-biji pada rumput ini berterbangan atau jatuh. Berikutnya di sini ada gajah yang sedang memakan buah-buahan. Kemudian gajah ini mengeluarkan sisa makanan dari anusnya sehingga nanti biji-bijiannya akan jatuh di sini. Nah, ini juga cara penyebaran biji tumbuhan. Sekarang kita akan jawab 3 pertanyaan yang ada di halaman 24. Pertanyaan pertama adalah bagaimana biji-biji tanaman tersebut bisa tersebar. Yang kedua, tanaman seperti apa yang bisa disebar dengan cara seperti cara 1 sampai 5. Kemudian yang ketiga, untuk cara 1 sampai 3, hewan apa saja yang menurut kalian bisa berperan sebagai penyebar biji? Setelah selesai menjawab pertanyaan secara mandiri, bersiaplah untuk berdiskusi secara berkelompok dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Guru kalian akan memandu untuk kegiatan ini. Baik, pertanyaan pertama kita akan jawab bagaimana biji-biji tanaman tersebut bisa disebar. Jawabannya adalah biji-biji tanaman tersebut bisa disebarkan dengan bantuan air, angin, manusia, dan binatang. Oke. Pertanyaan kedua, tanaman seperti apa yang bisa disebarkan dengan cara seperti cara 1 sampai 5? Baik, di sini kita jawab ya. Untuk gambar nomor 1, tanaman buah-buahan seperti durian, mangga, apel, dan lain-lain. Kemudian untuk gambar nomor 2 disebarkan oleh angin seperti biji bunga matahari. Untuk gambar nomor 3 disebarkan oleh air seperti kelapa, mangga, dan lain-lain. Kemudian untuk gambar nomor 4, bijinya kecil dan ringan, bijinya berbulu dan bijinya bersayap. Kemudian itulah ya, kemudian misalkan biji pada rumput. Nah, ini ya, biji pada rumput itu untuk nomor 4. Untuk gambar 5, penyebaran biji melalui perantara mamalia, contohnya hewan luwak yang membantu penyebaran biji kopi dan gajah yang memakan buah-buahan. Oke. Sekarang untuk soal nomor 3 kita jawab. Untuk cara 1 sampai 3, hewan apa saja yang menurut kalian bisa berperan sebagai penyebar biji? Jawabannya, hewan yang bisa menyebarkan biji untuk cara 1 adalah hewan mamalia. Cara 2 disebarkan oleh serangga. Cara 3 disebarkan oleh mamalia. Jadi, itulah yang dapat kita jawab pada pembelajaran kali ini, tetapi ternyata masih ada lagi ya. Mari refleksikan di halaman 24. Di mari refleksikan ini ada 4 soal yang perlu kita jawab. Baik, langsung saja kita akan jawab 4 soal ini di halaman 24. Pertanyaan pertama, mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Jawabannya adalah, oke, jawabannya nanti. Kemudian pertanyaan kedua, apa manfaat bagi makhluk hidup lain dengan adanya penyebaran biji? Pertanyaan ketiga, apa saja yang membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Pertanyaan keempat, setelah mempelajari penyerbukan dan penyebaran biji, menurut kalian apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari manusia? Baik, kita jawab untuk soal nomor 1. Jawabannya sebagai berikut. Tumbuhan perlu untuk menyebarkan bijinya untuk perkembangbiakan, menambah spesies tumbuhan tersebut dan dapat menghindarkan tumbuhan tersebut dari kepunahan. Untuk soal nomor 2, jawabannya sebagai berikut. Manfaat penyebaran biji bagi tumbuhan adalah untuk dijadikan sumber makanan. Oke, di sini bagi makhluk hidup yang lain ya. Oke, mohon maaf atas kesalahannya ya. Di sini bagi makhluk hidup yang lain. Soal nomor 3, tumbuhan menyebarkan bijinya dapat dibantu oleh air, angin, hewan, dan manusia. Untuk pertanyaan nomor 4, jawabannya adalah tumbuhan membutuhkan manusia untuk melestarikan dan menjaga spesies tumbuhan terhindar dari kepunahan. Nah, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.